Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Rijaka Asmara dengan nomor NIM 1201040140 dari program studi Tasawuf Psikoterapi semester 3 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Putri Anditasari MPSI. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menuju pembahasan mengenai tingkatan struktur organisasi makhluk hidup. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan di bumi ini sangatlah beragam, mulai dari kehidupan manusia itu sendiri, hewan, dan tumbuhan. Semua kehidupan di dunia ini memiliki tingkatan struktur yang sangat terorganisasi secara sempurna dan menjadi bagian organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan sendiri adalah tingkat kelompok makhluk hidup dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tiap tingkatan dari organisasi kehidupan menjelaskan peranan yang penting dalam mempelajari biologi. Tingkatan tersebut mulai dari molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Molekul. Molekul atau senyawa adalah gabungan beberapa unsur atau atom, baik yang sejenis ataupun berbeda, melalui reaksi kimia. Molekul yang terbentuk dari atom yang sama dinamakan molekul unsur. Contohnya yaitu hidrogen H2 dan oksigen O2. Adapun molekul yang terbentuk dari atom yang berbeda disebut molekul senyawa. Contohnya air H2O, karbon dioksida CO2 atau karbon monoksida CO. Tingkatan organisasi makhluk hidup yang pertama adalah molekul. Organel. Organel adalah salah satu struktur khusus dalam sel yang melakukan fungsi tertentu. Contoh dari organel ini adalah mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Struktur mitokondria memiliki dua lapisan membran yang terdiri dari lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Sel. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Ada beberapa fungsi sel di antaranya. 1. Sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. 2. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme. 3. Tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. 4. Sebagai tempat energi dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. 5. Sel membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan, mitosis, dan meiosis. Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Contohnya, sel-sel hati akan membentuk jaringan hati, sel-sel jantung membentuk jaringan jantung, atau sel-sel kulit akan membentuk jaringan kulit. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi, dan ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel tersebut. Adapun contoh-contoh jaringan adalah jaringan otot, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan saraf, jaringan penyokong, dan lainnya. Organ. Organ dalam biologi adalah kumpulan jaringan yang bergabung dengan unit struktural untuk melakukan fungsi bersama yang khusus dalam tubuh. Dalam anatomi, organ terbagi menjadi viskus atau organ internal yang berada di dalam tubuh, dan viscera atau organ luar. Organ terdiri jaringan utama, parenkim, dan jaringan sporadis atau stroma. Contoh organ adalah jantung yang berfungsi memompa darah, paru-paru sebagai tempat pertukaran udara, dan ginjal yang berfungsi menyaring darah dari kotoran. Sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sistem organ disebut juga kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu.
Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ-organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contoh sistem organ pada hewan dan manusia antara lain sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem reproduksi, dan lainnya. Organisme. Organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir, berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Ciri-ciri dari organisme itu sendiri yaitu membutuhkan nutrisi, bernafas bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup merupakan contoh dari organisme. Populasi. Dalam biologi, populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di selang sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Ekologi One memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih lapang. Contoh dari populasi adalah sekawanan angsa, sekelompok semut, 100 domba, dan sekelompok kijang. Komunitas. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari sebuah populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Komunitas terbentuk akibat kesamaan sikap, minat, kegemaran antara individu yang kemudian diapresiasikan dengan membuat suatu wadah. Individu yang menjadi anggota komunitas umumnya memiliki kesamaan ras, perilaku, pemahaman, dan sebagainya. Dalam sebuah komunitas biasanya keanggotaannya bersifat sukarela, contohnya komunitas kolam. Ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem disebut juga dengan sistem lingkungan. Misalnya komunitas ikan air tawar selalu berhubungan dengan kolam ikan, air, udara, tanah, dan sinar matahari. Bioma. Bioma adalah wilayah geografis yang sangat luas yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Bioma diberi nama dan dikategorikan berdasarkan iklim serta tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Contohnya yaitu padang rumput terdapat di daerah tropis dan subtropis. Padang rumput ini berbentuk sabana yang memiliki pohon dengan jarak berjauhan. Kondisi di sini memiliki musim hujan dan kekeringan bergantian. Pohon langka serta banyaknya rerumputan, oleh karena itu jarang ditemukan hewan pepohonan di sini. Tumbuhan yang bisa hidup tumbuh di sini adalah rerumputan seperti bluestream, Indian grasses, dan lainnya. Sedangkan jenis hewan didominasi oleh herbivora bertubuh besar dan ditakuti predator herbivora. Biosfer. Biosfer merupakan salah satu istilah dalam geografi yang menggambarkan kondisi sebuah lingkungan yang memungkinkan untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Biosfer terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang artinya lapisan. Di mana pengertian biosfer adalah suatu lapisan tempat hidup atau habitat makhluk hidup. Jenis-jenis biosfer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit video penjelasan mengenai tingkatan struktur organisasi makhluk hidup yang dimulai dari molekul hingga biosfer. Semoga dengan adanya video ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan menambah wawasan, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan juga penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.